Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para siswa-siswi yang budiman, kali ini saya akan menjelaskan pelajaran agama Islam tentang bab menuntut ilmu beserta dalil Al-Quran maupun hadis. Baik, yang pertama, dalil tentang menuntut ilmu terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi perang semuanya. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka tatkala mereka kembali agar mereka dapat menjaga diri. Dari sini kita mendapati beberapa hukum bacaan tajwid di dalam surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama adalah mad tabi'i, terdapat dalam kata-kata ma dan ka. Mad itu artinya panjang, tabi'i itu tabiat, standar. Al-mu'minun di sana terdapat al-qamariyah, yang mana al ketemu huruf mim, lamnya mati ketemu huruf mim, maka alnya harus dibaca dengan jelas. Ini disebut dengan al-qamariyah. Di dalam kata liyanfiru, di mana ya ketemu nun mati, kemudian nun matinya setelah mati itu ketemu dengan fa, maka disebut dengan bacaan ikhfa atau samar. Jadi tidak boleh dibaca idhar. Liyang firu tidak boleh, tapi harus liyang firu, seperti itu. Kemudian min kulli, nun mati ketemu kaf, ini juga ikhfa, artinya samar. Min kulli fir, tidak boleh dibaca dengan idhar. Min kulli fir, enggak boleh. Firqah ini sendiri ra yang disukun, yang sebelumnya huruf fa-nya itu berharokat kasrah, maka ro-nya ini disebut dengan ro tarqiq, yang artinya ro tipis. Fir tidak boleh dibaca fir, nggak boleh. Kemudian qatim minhum, tak marbutah kasroh tanwin ketemu mim, ini disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan mendengung.
Jadi huruf gunnah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Nah, di sini yang berlaku adalah huruf mim. Tidak boleh dibaca firqatin minhum, tidak boleh. Tapi harus dibaca firqatin minhum. Nah, kemudian idgham bila gunnah, di mana tanwin ketemu dengan huruf lam. Yaitu ta'ifatun liyatafaqahu. Tidak boleh dibaca seperti itu, tapi harus dibaca ta'ifatul liyatafaq. Nah, ini idgham bila gunnah. Dimasukkan tapi tanpa mendengung. Gak boleh dibaca ta'ifatun liyatafaq, gak boleh. Fiddin, alnya ini adalah al syamsiyah, di mana alnya tidak tampak, langsung ketemu huruf dal di tasydid sehingga menjadi fiddin. Tidak boleh dibaca fi al-din gitu. Waliyudhiru, sama hukumnya adalah ikhfa, nun mati ketemu dal. Kemudian raja'u ilaihim, ya, di situ ada bacaan mad jaiz munfasil, mad tabi'i atau bacaan panjang standar bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda atau kata yang berbeda, sehingga boleh dibaca panjang, boleh tidak begitu panjang. Contoh yang tidak begitu panjang adalah raja'u ilaihim, boleh, tapi standarnya raja'u ilaihim. Nah, seperti itu. Ini disebut dengan mad jaiz munfasil, yang artinya panjang, boleh dari kata atau kalimat yang terpisah. Kemudian yahdarun, ini disebut dengan mad arid lisukun, di mana huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah yang dibaca mati karena waqaf. Andai kata itu tidak waqaf, maka bacanya adalah cukup dengan mad tabi'i saja, yahdharu nawama, terusnya apa dulu. Tapi karena dia waqaf, berhenti, yahdharun. Nah, seperti itu standarnya. Itu tadi hukum bacaan tajwid di dalam surat At-Taubah ayat 122. Sekarang kita akan mempelajari tentang hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Saya bacakan bahasa Arabnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi tiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya bacakan Arabnya. An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard hatta al hitani fil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib innal ulama'a hum warathatul anbiya innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrithul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin.
Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Abu Darda beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena ridha terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampunan kepada Allah oleh para penduduk langit dan bumi, bahkan dimintakan juga oleh ikan yang ada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu atas orang ahli ibadah seperti bulan purnama atas bintang gemintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar maupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil bagian untuk mencari ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang besar dan mulia. Dari sini kita tahu betapa keutamaan menuntut ilmu sangat begitu berharga. Bahkan orang yang menuntut ilmu dimintakan ampunan kepada Allah oleh makhluk yang berada di langit maupun bumi. Ini menandakan keutamaan yang luar biasa. Maka dari itu, hendaknya kita memiliki semangat dalam belajar, sehingga ilmu yang kita dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat, penuh berkah, dan juga bisa mawas diri jauh dari perilaku-perilaku maksiat. Allahumma amin. Kemudian derajat orang yang menuntut ilmu, ada hadis yang berkenaan dengan hal itu. An Abi Dzarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, li an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin wa li an taghduwa wa fata'allama baban minal ilmi amala bihi aw lam ya'mal khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda padaku, hai Abu Dzar, engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada sholat 100 rakaat. Dan engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu, kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Derajat menuntut ilmu sedemikian rupa. Maka dari itu, jangan bosan-bosan untuk terus belajar, sehingga kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat Allah melalui bentangan sayap para malaikat, dan juga membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Dari saya, idza wajadtum minni al-akhta' narju minkumul afwa. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.